Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Kabinet Natsir yang dikelompoki dengan Zidan, Firman, Azam, dan Afif. Oke. Ini ada nama-nama partai menterinya. Dan ini foto-fotonya. Oke, selanjutnya koalisi partai pendukung. Susunan Kabinet Natsir terdiri atas koalisi Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun seiring waktu, lantaran tidak diikutkan dalam pembentukan struktur kabinet, PNI memilih memisahkan diri. Pengertian dan lama berkuasa. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Selanjutnya ada program kerja. Adapun program Kabinet Natsir adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dalam waktu yang singkat. 2. Mencapai konsolidasi yang menyempurnakan susunan pemerintah serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman. 4. Mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan. 5. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dalam hal kesehatan dan kecerdasan. Dan 6. Menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat. Dan 7. Memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang singkat. Berikut adalah keberhasilan dan kegagalan program kerja kabinet. Keberhasilannya, kendati berusia kurang dari setahun, Kabinet Natsir berhasil menjalankan program kerja dan kebijakannya. Kebijakan Kabinet Natsir yang berhasil dilakukan meliputi di bidang ekonomi ada Sumirto Plan yang mengubah ekonomi kolonial ekonomi nasional. Ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Yang kedua, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang ketiga, pada masa Kabinet Natsir, Indonesia masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. 4. Berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. Kegagalannya, kendati ada kebijakan program kerja Kabinet Natsir yang berhasil, masalah tetap tidak bisa terhindarkan. Berikut sejumlah kegagalan Kabinet Natsir dari segi kebijakan maupun program kerja. Dalam penerapan salah satu program kerja Kabinet Natsir, yakni Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit tetapi kemudian diselewengkan penggunaannya sehingga tidak tepat sasaran. Yang kedua, kebijakan Kabinet Natsir terkait upaya memperjuangkan dan menyelesaikan konflik antara Irian Barat dan Belanda mengalami jalan buntu alias gagal. Yang ketiga, kegagalan Kabinet Natsir lainnya bisa dilihat dari munculnya konflik horizontal di Indonesia. Terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII), Gerakan Andi Aziz, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), dan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Penyebab jatuhnya
Kabinet Natsir jatuh karena konflik dengan partai oposisi terutama PNI yang tidak diikutsertakan dalam kabinet dan bergabung dengan PKI serta Murba sebagai oposisi. PNI mengajukan mosi Hadikusumo menuntut pencabutan PP nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan lembaga perwakilan daerah yang dinilai tidak demokratis setelah mosi diterima parlemen. Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri menyebabkan hubungan kabinet parlemen memburuk sehingga Natsir menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno pada 21 Maret 1951.